Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati para bapak-bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu yang merupakan taman daripada taman syurganya Allah Subhanahu wa taala, dan di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang belajar menuntut ilmu, orang yang mempunyai ilmu dengan beberapa derajat. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan mudahkan kepadanya memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama yang kita kaji pada sore menjelang malam ini, yaitu tentang fikih, di mana dalam keseharian kita tidak lepas daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nah, bagaimana ibadah-ibadah keseharian kita lebih meningkat, lebih baik lagi, sholat kita, puasa kita, dan lain sebagainya, supaya lebih bermakna lagi, berkualitas lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik bapak-bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kajian sebelumnya alhamdulillah kita sudah membahas di dalam beberapa bab dalam kitabus shalah, yaitu yang membahas tentang sholat. Kemarin terakhir membahas tentang gerakan-gerakan sholat. Kemarin juga sempat ada pertanyaan atau diskusi tentang Al-Fatihah, apakah Al-Fatihah sholat orang yang masbuk kemarin kalau tidak salah, apakah sholat orang masbuk yang tidak mendapatkan surat Al-Fatihahnya bersama imam, apakah sah apa tidak? Kalau mengacu kepada yang kita bahasan kemarin, bahwasanya hadis yang menyebutkan tentang la sholata liman lam yaqra al-Fatihah, tidaklah sholat bagi orang yang, maksudnya tidaklah sah sholat seseorang ketika dia tidak membaca surat Al-Fatihah, maka dia diharuskan membaca surat Al-Fatihah di dalam sholatnya. Jadi kalau mengacu kepada hadis tersebut, maka wajib di dalam rokaat kita itu membaca surat Al-Fatihah, karena dalam hadisnya mengatakan apa? La sholata, tidaklah sah bagi seseorang, sholatnya seseorang itu, liman la yaqra Al-Fatihah, orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kalau mengacu kepada ke situ, memang yang pembahasan kita kemarin
maka dia harus membaca Al-Fatihah bersama imam, itu sempurna Al-Fatihahnya. Namun ya, menegaskan kembali setelah kami membaca referensi lain lagi di dalam mazhab Imam Syafi'i juga masih ya, karena kita juga pembahasan kita adalah matan Abi Syuja ini adalah matannya Imam Syafi'i, sehingga kami juga coba menelisir di dalam referensi-referensi lain. Kemudian kami temukan di situ suatu perkataan, kalau di dalam kitab yang kita baca ini ya, di sana isinya keterangannya Al-Quran hadis itu yang kita baca. Nah, yang kami utarakan di sini adalah di dalam kitab Al-Majmu' Al-Fatawa ya, Imam An-Nawawi. Menurut perkataannya Imam Nawawi, ini bukan hadis tapi kaulnya, perkataannya Imam Nawawi ya, beliau mengatakan ya, Imam Nawawi ini juga bermadhab Syafi'i ya, jadi beliau mengatakan di dalam kitabnya, wa ammal masbuku, adapun orang yang masbuk itu, fa illam yumkinhu itmamul Fatihah, jika dia tidak memungkinkan membaca Al-Fatihah secara sempurna, limutaba'atihil imam, untuk mengikuti imam, artinya dia tidak bisa sempurna Fatihahnya dengan imam ya, saqata anhul baqi, maka sisanya itu digugurkan. Jadi misalnya kita tadi maghrib ya, sholat ya, dari rumah buru-buru ke masjid, sehingga kita tidak bisa Al-Fatihah kita hanya sampai misalnya ayat kedua atau ayat ketiga, sampai Maliki Yaumiddin, ternyata imam sudah ruku, artinya tidak sempurna Fatihah kita dengan imam. Nah, menurut Imam An-Nawawi, qaul An-Nawawi di sini di dalam kitab Al-Majmu' Al-Fatawa, beliau mengatakan bahwa saqata anhul baqi, sisa-sisa ayat yang tidak dibaca itu tidak dibaca, tidak apa-apa, itu semua gugur. Terus dilanjutkan dengan perkataannya wa lazimathul mutaba'ah ya, tapi beliau mengatakan apa, lazimathul mutaba'ah ya, kalau bisa ya disempurnakan ya, kalau tidak bisa maka saqata anhul baqi, sisanya itu gugur. Wa tuhsabu lahu tilkar rakaah ya, ini yang penting, yang perlu digarisbawahi. Watah sabulahu tilkar rakaat, sehingga apa, rakaat yang tadi ketinggalan Fatihah itu masih dihitung ke dalam satu rakaat, jadi tidak perlu mengulangi satu rakaatnya lagi ya. Ini jelas ya bapak-bapak ya. Jadi perkara kemarin itu ya ditegaskan oleh qaul Imam Nawawi. Tapi kalau kita berpatokan kepada hadis yang tadi, memang ya wajib pakai Al-Fatihah mau tidak mau. Kalau berpatokan kepada hadis itu, jadi rakaat tidak dihitung rakaat jadinya ya, karena wajib di dalam hadisnya, tidak sah sholatnya kalau tidak baca Fatihah, kalau berpatokan kepada hadis. Namun kalau kita mengulik lagi kepada referensi lain ya, yang saya utarakan diantaranya adalah qaulnya Imam Nawawi di sini, maka ya, itu dihitung satu rakaat walaupun sisanya itu tidak terbaca. Kata Imam Nawawi, saqata anhul baqi, maka sisanya itu tidak apa-apa tidak dibaca, maka sisa bacaan Al-Fatihah di situ gugur darinya, begitu. Nah, sekarang bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan seorang makmum itu membaca Al-Fatihah? Kapan? Ya. Nah, perlu didudukkan dulu ya. Jadi di dalam 4 madhab itu, di dalam masalah Al-Fatihah ya, baik sir maupun jahar ya, baik sir maupun jahar ya. Imam Hanafi ya, Imam Hanafi kalau dia bermakmum ya, menjadi makmum, maka makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah, baik itu sir maupun jahar, itu di dalam mazhabnya Imam Hanafi ya. Kemudian kalau di dalam mazhab Maliki itu apa? Dianjurkan
ya, dianjurkan kepada makmum untuk membaca, dianjurkan, kalau tidak pun tidak apa-apa, ya, dianjurkan sifatnya. Nah, sekarang dalam madhab Imam Syafi'i itu wajib membaca Al-Fatihah setiap rokaatnya. Nah, ini ketatnya Imam Syafi'i, makanya dia mengutip hadis yang kemarin itu. Nah, kemudian Hambali juga sama, wajib membaca surat Al-Fatihah. Nah, sekarang kapan membacanya? Ya, kalau di dalam Imam Syafi'i, ya, kalau menurut yang kami baca dalam menurut Imam Syafi'i itu ada dua. Ya, pertama adalah mengikuti bacaan imam. Jadi kalau imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu, terus sampai terakhir. Ya. Jadi mengikuti bacaan imam. Atau yang kedua, ya, metode yang kedua yaitu menunggu, ya, menunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai sampai waladdallin, amin, kemudian baru kita membaca, ya, membaca surat Al-Fatihah. Yang kita untuk menggugurkan Al-Fatihah, karena di dalam Syafi'i itu wajib, ya, kalau kita bermadzhab Imam Syafi'i begitu. Nah, jadi ada dua metodenya, mengikuti setelah imam dengan ayat-ayat tadi, atau kita menunggu bacaan imam selesai, ya, kemudian kita membaca Al-Fatihah itu ketika imam membaca ayat, ya. Ketika imam itu membaca ayat. Nah, terkadang kan, ya, tergantung orangnya. Kadang kan orang nggak bisa membaca Fatihah kalau imam lagi baca. Misalnya karena imamnya bagus, suaranya eman, nggak didengar, kan kadang, ya, khusyuk, mengganggu kehusyukan, atau ya itu masing-masing. Ya, jadi dipilih antara salah satunya, ya. Ya, mana yang enak menurut bapak-bapak sekalian. Baik. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita di dalam bab apa kemarin terakhir, tentang gerakan sholat. Nah, malam ini insya Allah kita lanjutkan pada perbedaan, ya, perbedaan sholat antara laki-laki dan perempuan. Kita bacakan, judul kita malam ini adalah faslun, yaitu adalah sebuah fasal yang membahas tentang wal mar'atu tukhalifur rajul fi khamsati asya. Jadi perempuan, sholatnya perempuan dan laki-laki itu, ya, pada secara umum itu sama, secara umum sama-sama 5 waktu, sama rakaatnya, secara umum sama. Tapi ada beberapa kondisi, ya, pada rakaat itu tukhalif, berbeda. Ya, jadi ada beberapa kondisi atau keadaan atau suatu gerakan, ya, yang membedakan antara al-mar'ah, perempuan, war-rajul, dan laki-laki, ya, di dalam 5 asya, 5 hal, ya. Di antaranya yaitu satu, farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambaihi, ya. Yang pertama adalah seorang laki-laki yujafi, jafa yujafi, ibta'ada yabta'idu. Jadi seorang laki-laki ketika dia kondisi sujud, dia menjauhkan mirfakun. Mirfakun itu siku. Mirfaqo ini artinya kedua sikunya, anjambaihi, dari lambungnya, Nah, jadi kalau laki-laki sedang sujud, pada kondisi sujud, ya, itu kondisinya yaitu adalah menjauhkan sikunya dari lambungnya. Ya, dalilnya apa? Dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu dari Abdullah bin Malik, ya,
ibni Buhainah ya, radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayad ibtaihi. Ya, jadi dalam hadis ini memberikan sebuah gambaran bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat itu farraja baina yadayhi, jadi membuka kedua tangannya hatta yabdu bayadu ibtaihi, sampai kelihatan putihnya ketiak beliau. Jadi bagaimana tuh ketika kita menggambarkan ketika Nabi sujud itu sampai ketiak Nabi itu kelihatan putihnya, artinya kan ya dilebarkan tangannya, ya tidak dirapatkan. Ya, nanti beda nanti kalau perempuan. Ini yang laki-laki dulu. Ya, itu ya. Yang pertama adalah berdasarkan hadis ini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya, menggambarkan di dalam hadis ini ya, di dalam kondisi laki-laki itu sujud, maka ya, dia merenggangkan atau melebarkan sikunya. Ya. Kemudian juga sama di dalam riwayat Abu Daud ya, tanahha yadaihi an jambihi, sama juga ya, kurang lebih seperti hadis yang pertama tadi, menjauhkan kedua sikunya. Wa wada'a kaffaihi hadhu mankibaihi yujafi, dan meletakkan kedua tangannya itu sejajar dengan pundaknya ya ketika bersujud. Yarfa'u wa yuba'id, diangkat ya, diangkat artinya diangkatnya yang ininya diangkat ya, tidak ditempelkan ke bawah ya, tidak begini ke lantai, akan tetapi diangkat ya, diangkat. Wa yuba'id, dan dijauhkan daripada lambungnya tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yuqillu batnahu an fakhidaihi wa fir ruku'i was sujudi. Yuqillu di sini adalah artinya rafa'a, mengangkat. Mengangkat apa? Batnahu. Ya, ketika tadi kondisi sujud tadi, seorang laki-laki pada kondisi sujud ia mengangkat perutnya an fakhidaihi, daripada kedua pahanya, fir ruku'i was sujud, pada kondisi ruku dan sujud. Jadi pada kondisi ruku dan sujud, seorang laki-laki itu di dalam sholatnya menjauhkan ya, atau mengangkat kedua perutnya daripada pahanya, artinya tidak didekatkan, dijauhkan ya, dijauhkan antara perut dan pahanya. Wa yajharu ini ada penjelasannya, sebentar dulu kita baca penjelasannya supaya jelas di sini. Hadisnya adalah apa? Rawa Abu Dawud, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud an Abi Humaid radhiyallahu an, daripada Abu Humaid radhiyallahu an, fi sifati salati Rasul, di dalam kitab sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, wa idza sajada farraja baina fakhidaihi ghairu hamilin batnahu ala syai'in min fakhidaihi. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sujud, maka beliau menjauhkan perutnya daripada paha beliau ya. Beliau tidak mendekatkan perut beliau kepada kedua paha beliau. Yuqillu yarfa'u wa yahmilu. Rasulullah tidak mendekatkan, bahkan sebaliknya beliau mengangkat perutnya ya, daripada kedua pahanya, atau menjauhkan perut beliau daripada
kedua baha beliau pada kondisi ruku dan sujud. Ya, kira jelas di sini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wa yajharu fi mawdhi'il jahri. Wa yajharu fi mawdhi'il jahri, yaitu seorang laki-laki ketika ia pada kondisi jahar, sholat jahar, sholat yang dikeraskan, maka dia mengeraskan sholatnya. Wa idza nabahu syai'un fis shalah sabbah, dan ketika ada sesuatu yang menimpanya, maka seorang laki-laki itu mengingatkan dengan bertasbih. Ya, jadi ketika sholat misalnya ya, pada kondisi jahar, kemudian ada salah, misalnya imam salah, yaitu seorang laki-laki mengingatkan dengan cara bertasbih, ya. Membaca kalimat subhanallah. Dalam keterangan kitab di sini adalah idza hasala li imamihi aw ghairihi syai'un wa arada an yunabbihahu qala subhanallah. Jadi ketika seseorang itu bermakmum kepada imam, ya, atau yang lainnya, kemudian dia ingin mengingatkan seorang imam tersebut, ya, ketika terjadi kesalahan, maka ia mengingatkannya dengan apa? Membaca subhanallah. Ini diriwayatkan oleh imam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man rabahu syai'un fi salatihi falyusabbih fa innahu idza sabbaha ultufita ilaihi wa innama at-tasfiq lin nisa. Ya. Nah, ini terusan yang tadi, keterangan yang tadi, bahwasanya ketika seseorang itu ada keraguan di dalam sholatnya, ya, ragu, ya, maka ya, seseorang makmum itu, ya, mengingatkan sholatnya itu dengan bertasbih tadi, ya. Fa innahu idza sabbaha ultufita ilaihi. Jadi dengan tasbih itu sudah bisa mengingatkan, ya, seorang imam tadi. Wa innamat tasfiq lin nisa. Adapun, ya, bertepuk tangan atau membunyikan tangan itu adalah bagi perempuan. Jadi kalau perempuan itu dengan, ya, membunyikan tangan atau, ya, tidak bertepuk tangan gitu, ya, tapi, ya, memberikan isyarat dengan tepukan. Ya. Dijelaskan di sini juga at-tasfiqu huna daraba zahirul kaf al-yusra bi batinil kaf al-yumna. Jadi tasfiq itu di sini adalah memukul, ya, memukul tangan zahir di sini, ya, zahir tangan kiri, ya, dipukul dengan baten tangan yang kanan. Jadi begini, posisinya begini. Jadi bukan begini. Jadi bukan begini, ya, ketika mengingatkan, seorang perempuan mengingatkan, misalnya ada yang salah sholatnya, ya, imam, ya, dia begini. Syakka fi amrin yahtaju ilaihi tanbih wa lafdul muslim nabahu ay asabahu syai'un yahtaju fihi ila i'lamin. Ya, sama juga ketika kita melihat misalnya, ya, ada orang yang salah, ya, sholat, misalnya salah dia sendirian, kemudian kita melihat dia sholatnya salah, ya, kita ingatkannya dengan bertasbih, bukan salah itu, bukan dengan kata-kata, ya, tapi dengan tasbih. Ya.
dengan tasbih. Baik, yang selanjutnya adalah wa auratur rajul ma baina surratihi wa rukbatihi. Kemudian aurat, masalah aurat laki-laki dan perempuan. Laki-laki dulu. Aurat laki-laki itu antara pusar ya, dan lutut. Artinya auratnya laki-laki itu di antara pusar dan lutut. Jadi dari pusar ke bawah, dari lutut ke atas. Itu adalah auratnya laki-laki. Ya. Apakah pusar itu masuk pada aurat? Apakah pusar itu masuk kepada aurat? Pusarnya sendiri? Tidak. Pusarnya sendiri tidak. Tapi dari pusar ke bawah itu ya. Misalnya ada orang sholat hanya pakai sarung ya, kemudian dia pusarnya masih kelihatan dikit-dikit, nah itu masih sah sholatnya. Tapi ya, ke bawah dari pusar, misalnya setengah pusarnya masih kelihatan ke atasnya, ya, itu sisa. Nah, pusar itu sendiri masih tidak terhitung aurat. Kemudian lututnya sendiri juga belum, tapi ke atas dari lutut itu sudah masuk aurat, gitu ya. Tapi kalau bisa ya yang lebih dari itu ya. Kalau orang dulu ya mereka susah dapat pakaian. Zaman Nabi itu ya orang punya 2 pakaian itu masya Allah. Kalau sekarang mungkin di lemari penuh ya Pak ya. Ada 10 style, 20 style bahkan ya. Masya Allah kalau zaman sekarang ini. Bapak, kita lihat keterangannya di catatan kaki yang ke nomor 4 yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan Baihaqi. Di sini secara marfu, hadis ini hadis marfu ya. Ma fauqa ar-rukbataini ya. Ma fauqa ar-rukbataini, apa-apa yang di atas lutut ya kan. Hadisnya lihat, diperhatikan, apa-apa yang di atas lutut minal aurat, itu termasuk dengan aurat. Artinya lututnya sendiri nggak masuk aurat, yang di atas lutut itu aurat ya. Wa ma asfala minas surrah minal aurat, dan apa-apa yang di bawah pusar itu aurat. Artinya pusarnya sendiri itu belum termasuk aurat, gitu ya. Kemudian ditegaskan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga. Di sini dijelaskan juga bahwasanya an Jabir radhiyallahu an, daripada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an ya. Annahu shalla saw. Jadi Jabir ini pada suatu hari dia sholat memakai saubun wahid, hanya pakai sehelai kain. Katakanlah kalau sekarang sholat hanya pakai sarung saja, nggak pakai baju ya. Wa qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbin wahid, fi riwayat ya. Saya juga pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya sholat memakai satu baju. Artinya ya, hadis ini mengajarkan kepada kita ya, bahwasanya ya aurat itu adalah antara pusar sampai lutut. Artinya kalau nggak pakai baju pun nggak apa-apa, masih sah gitu loh dalam hadis ini. Shalla Jabir ya. Pada suatu hari Jabir itu sholat fi izarin ya, sholat memakai satu sarung. Qad aqadahu, kemudian sarung itu diikatkan ke lehernya. Man qubila, ini harusnya panjang ini hadisnya, cuman di sini disebutkan secara pendek saja. Nah, jadi di dalam cerita hadis ini kurang lebih ya, jadi Jabir itu sholat dengan menggunakan satu sarung ya. Kemudian ada sahabat yang bertanya, kenapa kamu sholat pakai satu sarung ya, kata Jabir,
saya ini ingin mengajarkan ya, orang-orang seperti kamu ini ya, yang mohon maaf ya, kata-katanya kasar, orang yang bodoh kayak kamu ya, begitu. Artinya pertanyaan orang ini yang tanya sama Jabir seolah-olah sholat pakai satu kain itu nggak boleh gitu loh, nggak sopan, nggak boleh lah intinya, nggak sah gitu. Nah, kata Jabir, justru saya ini mau mengajarkan orang-orang yang kayak kamu ini ya, begitulah kurang lebih ya redaksi ceritanya begitu ya. Nah, itu berkenaan dengan aurat tadi. Wal izaru fil ghalib thawbun yastaru wasatal jism ay ma baina surrah war rukbah wa ma qarabah. Jadi intinya ya, kalau sholat itu tertutup auratnya ya dari pusar sampai lutut ya, itu tertutup semua auratnya. Ay ma baina surrah war rukbah wa ma qarabah huma ya, kurang lebih begitu ya. Wal amatu karrojul, adapun budak ya, itu seperti laki-laki, artinya auratnya budak sebentar kita baca dulu. Ay fi satril aurah fi shalah amma kharijus shalah fahiya kal hurrah. Oh, jadi aurat seorang budak perempuan di dalam hal sholat itu seperti laki-laki ya. Atau adapun di luar sholat dia seperti orang yang merdeka ya. Sekarang sudah nggak ada budak ya. Ya, jadi itu ya aurat atau pembahasan daripada laki-laki, perbedaannya tadi ya. Saya ulas lagi, saya ringkas biar ingat. Yang pertama yaitu adalah menjauhkan siku tadi ya, menjauhkan siku daripada lambung ya, kemudian menjauhkan perut daripada paha ketika rukuk dan sujud. Kemudian ini laki-laki ya, seorang laki-laki mengeraskan suaranya pada sholat-sholat yang itu jahar atau harus keras suaranya. Ketika dia mengingatkan seseorang, maka dia dengan bertasbih. Dan aurat laki-laki itu di antara pusar dan lutut, artinya dari pusar ke bawah, dari lutut ke atas. Nah, sekarang perempuan. Apa yang membedakan dengan perempuan? Perempuan kebalikannya ya, kurang lebih kebalikannya yang tadi ya. Wal mar'atu, adapun perempuan, tadummu ba'duha ila ba'din. Tadummu bermakna jamaah ya, mengumpulkan ya. Kalau tadi laki-laki itu pada kondisi sujud direnggangkan. Nah, kalau perempuan tadummu ba'duha ila ba'din, dia merapatkan atau mengumpulkan ya, semakin rapat semakin bagus, semakin baik. Nah, laki-laki kebalikannya ya. Bagaimana keterangannya di dalam hadis di sini dikatakan, Rawa Al-Baihaqi meriwayatkan suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala imra'atain. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melewati dua orang yang sedang tusalliyani, sedang sholat. Faqala, beliau bersabda, berkata, idza sajadtuma faduma ba'dal lahmi ilal ard fa innal mar'atu laysat fi dzalika karrajul. Nah, ini sabdanya Rasul ya, bahwasanya beliau memerintahkan ketika beliau melewati dua orang yang sedang sholat tadi, beliau mengatakan kepada orang perempuan tadi itu, kedua orang perempuan, ketika kalian berdua itu sujud ya, maka kumpulkan ya, sikunya ya, ba'dul lahmi ilal ard ya, daging-daging kalian itu ke bumi ya, artinya dirapatkan, jangan direnggangkan ya. Kemudian
Fa innal mar'a laysat fi dzalika, karena perempuan itu tidak sama seperti laki-laki, ya. Jadi itu ya perbedaannya tadi ya, kalau laki-laki itu direngangkan, kalau laki-laki perempuan itu dirapatkan, lebih rapat, lebih baik. Nah, itu jelas perintah Nabi di situ ketika Nabi bertemu dengan dua orang yang sholat, dua perempuan yang sholat, yang tadi merenggangkan kondisinya pada saat sujud, kemudian ditegur oleh Nabi, disuruh untuk merapatkannya. Ya. Kemudian wa takhfidu sautaha bi hadratil rijal al ajanib. Nah, dan perempuan itu wajib ya, harusnya wajib dia merendahkan sautaha, suaranya, bihadratil rijal, ketika dia ada orang ajnabi, artinya orang ajnabi, orang asing. Artinya orang asing di sini bukan orang Inggris, orang Prancis, bukan ya. Jadi orang asing di sini adalah orang yang bukan mahram dia, ya. Nah, jadi misalnya anak perempuan kita di rumah sholat, ya, kemudian dijaharkan isya misalnya, dia sholat jahar, kemudian ada laki-laki bertamu ke rumah kita, ya, maka dia wajib untuk mepelankan suaranya. Beda dengan laki-laki, tetap aja kalau laki-laki boleh saja. Nah, itu yang membedakan, ya. Makanya perempuan itu tidak boleh menjadi imam. Nah, perkara suara ini memang ya, perempuan beda dengan laki-laki, karena suara perempuan itu sangat menggoda, menjadi fitnah, ya. Bahkan ya merengeknya perempuan itu beda dengan laki-laki, itu mengundang nafsu, ya. Bahkan ketika ada orang laki-laki bertamu ke rumah kita, ya, kemudian seseorang perempuan gitu, misalnya anak perempuan kita atau istri kita itu membukakan pintu, itu harus mengeraskan suaranya atau menutupi mulutnya ketika berbicara, supaya ya beda gitu ya, enggak jadi fitnah atau tidak menggoda, ya. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam gitu. Jadi dikeras-keraskan suaranya, tidak lemah gemulai gitu. Jadi gitu. Ya. Itu tentang suara perempuan, karena suara perempuan itu menjadi fitnah yang luar biasa. Coba kita lihat catatan kakinya di sini. Khosyatul fitnah, benar sekali ya. Jadi khosyatul fitnah, karena suara perempuan itu akan khawatir menjadi fitnah, ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan fala takhda'na bil qaul, ya, fayatma'al ladzi fi qalbihi marad, ya. Jadi janganlah kalian itu ya lemah lembut di dalam berbicara, ya. Ini perintah kepada perempuan-perempuan, ya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 32 dikatakan fala takhda'na bil qaul, perintah langsung dari Allah SWT melalui firman-Nya, surat Al-Ahzab 32, janganlah kalian para perempuan-perempuan ya melemah lembutkan suara-suara kalian. Karena apa? Hayat ma'alladzi fi qalbihi marad, karena orang-orang laki-laki yang mempunyai penyakit hati itu bisa menjadi tamak, ya. Maksudnya tamak itu ya nanti kamu bisa dinikahi, ya, atau walaupun ya secara syariat sah, tapi kan ya kalau sudah ada istri ya, maksudnya menggodanya tadi itu loh, ya, menggodanya tadi itu loh. Harusnya dia udah aman gitu kan, udah terjaga, nah, karena lagi mungkin ketemu lagi karena orang yang punya penyakit hati ini susah, ya, apalagi kalau mendengar suara perempuan yang lemah lembut, ya, begitu kurang lebih di dalam surat ini. Kemudian dijelaskan juga takhda'na bil qaul tulayyinu kalamikunna. Jadi ya sama kayak tadi ya, takhda'na bil qaul, ya, kurang lebih tafsiran artinya adalah melemah lembutkan perkataannya tadi, ya. Marad
Marad sakit, arti sakit di dalam ayat tersebut tadi fusukun wa qillatun wara. Ya, jadi marad sakit tadi di dalam ayat ini diartikan di sini adalah fusuk yang pertama, orang fasik, yang kedua dia tidak wara. Ya, tidak wara. Ya. Wa hadza badalun an anna sautul mar'ah qad yathirul fitnah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya suara perempuan itu ya, berpotensi fitnah. Ya, berpotensi fitnah. Ya, makanya ya kadang ya kita lihat saudara-saudara kita itu pakai cadar, itu bukan apa, kesolehan itu tidak tampak dari cadarnya, tidak ya, tapi dia itu berusaha untuk menjaga dirinya. Makanya ya jangan dihina, jangan ya itulah, jangan diolok-olok ya. Perkara yang lain nggak mau pakai cadar ya itu kan ijtihadnya masing-masing ya. Kita nggak maksa orang pakainya, dan tapi jangan juga kita mengolok-olok yang pakai cadar itu ya. Jadi dia berusaha untuk dirinya ya menjadi soleh, walaupun ya ada orang yang bercadar lebih dahsyat maksiatnya dari orang yang nggak pakai kerudung, malah ada ya. Makanya tadi orang yang pakai cadar itu tidak menjamin kesolehan ya, tidak menjamin kesolehan seseorang. Jangan sangka pakai cadar masya Allah soleha, ini harus dijodohkan dengan anak saya. Belum tentu ya, belum tentu. Jadi ya cadar itu tidak mencerminkan kesolehan, kesolehaan seseorang ya. Baik, suara tadi ya, suara khawatir suara perempuan itu fitnah, fayatlu minha khafadus saut bil qadratil ajrami. Maka tadi karena khawatir suara perempuan itu menjadi fitnah, maka diperintahkan oleh Allah untuk merendahkan suaranya tadi ya. Allahu a'lam bishawab. Terus wa idza nabahu syai'un fi shalah saffaqat. Ya, ini juga sudah disinggung tadi ya. Ketika perempuan itu sholat, kemudian menimpanya kesalahan tadi di dalam sholat ya, atau dia bermakmum ya, kemudian ada kesalahan di dalam iman, kemudian dia tasfik ya, saffaqat. Dia bertepuk tangan tadi, menepukkan tangannya ya, itu sudah disinggung tadi ya. Coba kita lihat penjelasannya sama dengan yang tadi, undur hasyiah tadi sudah disebutkan hadisnya di sebelumnya. Kemudian yang terakhir wa jami'ul badanil hurrah aurah illa wajhaha wa kaffaiha. Jadi seluruh badan perempuan itu, jadi aurat perempuan itu adalah seluruh tubuhnya dari ujung kaki ke ujung rambut, illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Nah, itu masalah cadar itu nanti ada ikhtilaf ya, ada ikhtilaf. Intinya begitu, tangan itu yang secara umum, tangan dan wajahnya ya. Nah, nanti masalah cadar itu ada ikhtilaf. Ini yang tadi ya, wal amatu karrajul. Jadi aurat amah itu seperti laki-laki. Coba lihat hasyiahnya. Oh ya, fisatil aurah fi shalah amma kharijas shalah fahiyah kal hurrah. Baik, ini sudah kita bahas tentang perbedaan sholat laki-laki dan perempuan di dalam kurang lebih 5 kondisi tadi ya. Mungkin soal adzan dulu mungkin Pak ya. Baik, barakallahu fikum. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya tadi tentang
aurat tadi ya, aurat perempuan. Aurat perempuan itu adalah seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah, itu secara umum. Berdasarkan apa? Berdasarkan ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, ya, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, di dalam surat An-Nur ayat 31, yang artinya dan janganlah kamu yubdina, menampakkan, dan janganlah kalian perempuan itu menampakkan zinatahunna, perhiasan kalian, karena ya perempuan ini bagaikan perhiasan dunia, kan begitu ya, artinya janganlah kalian menampakkan zina, artinya perhiasan di sini adalah aurat kalian, illa ma dhahara minha, kecuali apa-apa yang sudah tampak darinya, ya, artinya ya yang nggak bisa ditutupi itu ya telapak tangan dan wajah. Wajah ditutupi semua gimana? Nggak bisa jalan. Jadi itu. Kemudian wal masyhur 'indal jumhur, ya, pendapat yang masyhur, yang terkenal, yang umum, ya. Annal murad bizina maudhi'aha. Nah, ini juga dijelaskan di sini bahwasanya yang dimaksud dengan zina di dalam ayat di atas itu adalah ma dhahara minha. Bizina di sini adalah maudhi'aha, atau tempatnya. Wa ma dhahara minha, dan apa-apa yang tampak darinya, huwa al-wajhu wal kaffan, dan apa-apa yang tampak darinya itu yaitu adalah wajah dan telapak tangan itu tadi. Berdasarkan tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, yang beliau menafsirkan ayat tersebut dengan apa? Ya, zinah itu tempat-tempat atau yang tampak daripada aurat itu adalah apa? Yang tampak darinya itu adalah, beliau tafsirkan dengan wajah dan telapak tangan yang tampak dari tubuhnya. Kemudian di dalam hadis disebutkan ya bahwasanya Abu Daud meriwayatkan riwayat dari Abu Daud wa ghairuhu, dan selainnya selain Abu Daud, anna Ummu Salamah, ya, bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu anha su'ilat, ya, sa'alat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atusallil mar'a fi dir'in wa khimarin wa laysa 'alaiha izar, qala idza kana dira'un sabiqan wa yuqaddi dhuhur qadimiha. Ya, beliau bertanya bahwasanya seorang perempuan itu, ya, ketika sholat itu memakai himar wa laysa 'alaiha izar, ya, bukan padanya sarung. Qala in idza kana dira'un sabiqan yughatti dhuhuru qadimiha. Intinya beliau itu menutupi, ya, auratnya tadi yang tampak darinya. Dhira'un qamisul mar'ah, dzar'un qamisul mar'ah. Dzar'un di situ dimaknai tadi apa? Qamisul mar'ah, baju perempuan, allati yang itu menutupi, yughatti menutupi badaniha, yang menutupi tubuhnya atau auratnya, warijilaiha dan kakinya. Adapun khimar tadi matuqatti bihi mar'a ra'saha sabiq qawil, ya, jadi khimar itu adalah kain yang hanya menutupi kepalanya saja, ya. Namun Rasulullah SAW tadi ketika tadi siapa? Ummu Salamah bertanya, apakah perempuan itu, ya, sholat hanya pakai himar? Ya, tidak, ya, tidak hanya pakai himar saja, tapi dia intinya adalah menutupi auratnya. Ya. Ya, kalau menutupi auratnya itu tadi
pakai apa? Komisul mar'ah. Ya, pakai baju perempuan, di mana baju perempuan itu menutupi seluruh auratnya tadi. Wa wadihun annahu idza waqti zuhur qadamihi halul qiyam wa ruku'. Ya. Dan yang jelas di sini adalah bahwasanya ketika perempuan itu sholat dapat menutupi seluruh aurat-aurat yang dimiliki oleh perempuan, ya, sampai kakinya, ya, halul qiyam, ya, pada kondisi berdiri dan ruku'. Jadi nggak boleh tanpa, ya, aurat mereka ketika dia berdiri dan lutut. Anas tablu asna sujud, ataupun juga ketika dia sujud. Waqad tibatul qadamain, dan juga menutupi, ya, telapak kakinya. La tudumani ba'daha ila ba'din wa anzur hasyah. Ya. Baik, itu mungkin pembahasan tentang al-mar'ah yang tadi dan perbedaan al-mar'ah wa rajul. Ya, perbedaan sholat antara perempuan dan laki-laki di dalam beberapa kondisi. Mungkin ada yang didiskusikan mungkin sebelum kita lanjut kepada pembahasan, yaitu pembatal sholat. Pembatal sholat ada 11 nanti. Ya, mungkin sambil menunggu iqamah kita lanjut diskusi terlebih dahulu. Baik. Ustaz. Ya. Terkait dengan apa yang dibahas tadi, perbedaan antara pria dan wanita, di sini saya juga baca di untuk wanita di poin keempat kan kalau aurat wanita merdeka adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan ke telapak tangannya, ya. Sedangkan budak perempuan auratnya seperti aurat pria di dalam sholat. Nah, ini mungkin gambarannya seperti apa ya? Mungkin bisa dijelaskan. Apakah kalau budak perempuan auratnya seperti laki-laki berarti di bawah pusar sampai ke lutut berarti, atau sebaliknya, ya? Seperti apa itu kalau itu? Ya. Baik. Wa ammal amatu karrajul, itu ya. Dan budak perempuan auratnya itu seperti laki-laki, ya. Itu yang disebutkan di dalam sini. Aurat perempuan itu seperti laki-laki. Coba kita lihat di dalam keterangannya di sini adalah di dalam hal aurat, ya, di dalam aurat dalam sholat, gitu ya, yang disebutkan di sini itu aurat perempuan, budak perempuan itu seperti laki-laki, yaitu di antara apa? Di antara pusar dan lutut, fi satril aula fi sholat, di dalam sholat. Adapun, ya, kharijus sholat, di luar sholat, fahiya kal hurrah, dia seperti orang yang merdeka. Nah, begitu penjelasannya di sini. Saya kurang paham seperti apa penjabaran di sini, ya, karena penjelasannya itu sampai di sini saja. Ya, mungkin ketika dia sholat aurat mereka seperti, ya, kita enggak dengan dulu gimana saya juga, dan kurang membaca secara detail juga tentang ini. Ya, saya juga baru ngeh nih kenapa ini. Nah, jadi sampai di situ dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena, ya, dalam catatan di sini juga kurang jelas juga dikatakan di dalam. Jadi di dalam catatannya di sini, ya, sekali lagi, di dalam menutup aurat itu untuk budak, ya, khusus untuk budak perempuan tadi, auratnya ketika dia sholat sama seperti laki-laki. Tapi ketika di luar sholat itu dia sama dengan orang-orang yang merdeka pada umumnya. Dikatakan seperti itu. Insya Allah saya ulik kembali ini seperti apa sih keterangannya. Kalau keterangan di dalam hasyahnya ini seperti ini bukan hadis, nggak ada hadisnya di sini. Cuman keterangan catatan kakinya itu seperti itu di dalam hasyah di sini. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Enggak. Jadi pertanyaan saya kembali ke masalah sholat. Sholat menurut Ustaz mana yang lebih pasti ketika kita membaca Fatihah antara imam dan makmum? Apakah kita ketika imam baca bismillah kemudian kita ikut baca bismillah? Yang kedua, kemudian apakah
Ustaz setelah membaca surah pendek, surah panjang, baru kita membaca Fatihah. Mana yang lebih afdal yang Ustaz yang saya pertanyakan? Yang keduanya Ustaz, masalah ketika takbir. Kita ini kan seringnya berjamaah, sering berjamaah. Ketika imam takbir, apakah kita diam, apa ikut takbir, baca takbir Allahu Akbar, apa Allahu Akbar itu apa diam saja Ustaz lebih sempurnanya? Itu saja Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ya, tadi mana lebih afdol dengan metode tadi dua tadi. Jadi kalau ditanya mana yang lebih afdol, itu tidak ada lebih afdol, itu adalah pilihan, Pak. Pilihan. Iya. Jadi pilih risol apa onde-onde. Nah, begitu kan. Tergantung. Pilih mana makan duluan. Saya pilih ini. Itu tergantung orangnya. Jadi tidak bisa kita memaksakan seorang yang lebih afdal, enggak juga. Yaitu masing-masing. Kadang kan beda antara saya sama Bapak. Kalau saya pribadi milih Al-Fatihah selesai dulu imam sehingga saya bisa menikmati bacaan dia, baru saya baca Fatihah saya. Ya, itu. Kalau saya pribadi. Tapi kan ada orang kadang begini. Nanti kalau baca ayat-ayat dia merdu sekali suaranya. Saya kalau baca Al-Fatihah terus barengan sama imam ini baca surat, kayak gimana gitu, kayak nggak menikmati. Itu kan beda lagi kan. Masalah selera lah gitu ya. Ya begitu. Allah a'lam. Yang kedua, masalah apa tadi Pak? Takbir. Iya, takbir. Ketika masalah takbir ya ada dalam gerakan sholat, maka makmum tidak boleh mendahului gerakan imam, ya. Jadi di dalam hadis dikatakan ju'ilal imam liyu'tamma bih. Jadi imam itu diangkat untuk diikuti. Jadi ketika imam itu Allahu Akbar, baru kita mengikuti Allahu Akbar. Jadi intinya jangan mendahului imam, karena imam itu diangkat untuk diikuti, apalagi didahului nggak boleh itu. Apakah kita kan imam ke Allahu Akbar gitu? Apakah kita pelan-pelan baca Allahu Akbar atau diam aja Ustaz langsung begitu? Allahu Akbar terus kita gitu Allahu Akbar maksudnya gitu. Oh begitu. Allahu Akbar imam, kemudian kita Allahu Akbar. Apa lebih baik apa kita baca takbir juga Ustaz? Enggak, setelahnya harusnya kan mengikuti kita. Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar, karena makmum itu mengikuti sesuai dengan hadis yang saya kutip tadi. Ya, wallahu a'lam. Iya, mangga. Itu disampaikan bahwasanya kondisi Nabi ketika itu terjadi terlihat. Gimana? Kondisi Nabi ketika sujud terlihat. Sampai ketiganya terlihat pada lampunya dari paha. Pada saat kondisi ruku dan sujud. Kemudian boleh juga ketika sudah kondisi dan bahkan tidak mungkin kayak gini dan ya. Seperti apa itu anjuran? Karena memang selama ini ada jamaah yang lain. Jadi kita ingin beradab dengan jamaah lain. Ya, betul. Yang kedua adalah batasan bacaan Al-Fatihah kita setelah itu seberapa sirnya di bagi makmum apakah? Karena kan kita berharap mengganggu juga nih yang terdengar dengan yang lain gitu. Mohon diberikan penjelasan. Berkenaan dengan adab gitu ya. Baik. Yang pertama berkenaan dengan ini ya, renggangnya siku tadi ya. Jadi di dalam masalah renggangnya siku itu, apalagi kita berjamaah, itu jangan sampai tadi mengganggu jamaah yang lain, kenyamanan termasuk rapatnya soft ya. Kadang ada orang yang tidak suka didempet kakinya, jangan dipaksa, diinjaknya gitu. Jadi itu ya. Jadi enggak jadi sholat, malah jadi tengkar di dalam sholat. Nah itu enggak sah sholatnya. Jadi meskipun sendirian juga tidak boleh berlebihan. Ambil satu aja, enggak boleh. Jadi ambil secukupnya. Ya walaupun sendirian ambil secukupnya, apalagi berjamaah. Ambil secukupnya. Ya karena kita punya saudara-saudara kita yang juga intinya
pas lah Pak ya, nggak pas dengan badan kita. Kalau tadi dikatakan di dalam tadi ya kan apa namanya, sejajar ini dengan pundak ya, intinya terbuka, tidak tertutup, tidak menumpuk ya, tidak menumpuk. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun sendiri juga nggak boleh kita bis lebar-lebarnya satu stop diambil sendiri, tangan kita dilebarkan, enggak. Jadi ambil sesuai badan kita ya, badan kita jangan terlalu lebar ya, sesuai dengan mangkip kita ya, sejajar ya, begini ya. Intinya tidak berbentar ya. Yang kedua masalah apa tadi? Kerasnya bacaan. Oh, kerasnya ketika bacaan Al-Fatihah tadi ya, setelah kalau dia mazhabnya Imam Syafi'i tadi ya wajib ya, Hanafi siapa tadi yang paling bawah tuh mazhabnya, nah itu yang mewajibkan Fatihah intinya, maka dia wajib baca Fatihah ketika dia menganut mazhab yang mewajibkan Fatihah. Maka Fatihahnya tadi ada dua ya, kalau dalam Imam Syafi'i metodenya tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian seberapa kadar kerasnya itu ya, kadarnya adalah ya, kita itu mendengar bacaan kita dan tidak mengganggu orang lain ya Pak ya, tidak mengganggu orang lain, dan kita itu baca dan tidak baca dalam hati. Nah, intinya kita merasa itu baca, kita baca, dan jangan tadi ya mengganggu orang lain itu juga muskilah, masalah itu. Tidak boleh juga kita mengganggu kehusyuan orang lain, karena orang lain juga punya hak untuk sholat khusyuk di situ ya. Intinya kadar bacaannya lah, dikira-kira lah gimana supaya kita nggak mengganggu orang lain dan kita itu baca ya, baca, dan kalau bisa ya dengan apa yang kita baca itu kita merasa gitu, sadar, merasa, dan ya kalau bisa mendalami artinya itu lebih bagus lagi. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Kita tutup Pak ya. Jazakumullah khairan jazaa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang baik datangnya dari Allah SWT, yang salah dari saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.